Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Syifalisa Ningsih dari absen 23. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal salah satu kerajaan bersejarah di Indonesia, yaitu Kerajaan Kahuripan. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar nama Raja Airlangga. Tapi sebenarnya bagaimana sih sejarahnya dan apa saja peninggalannya yang masih ada sampai sekarang? Nah, di sini kita bakal bahas secara singkat tapi jelas. Mulai dari latar belakang berdirinya, masa kerajaan, sampai peninggalannya. Jadi, jangan kemana-mana dan tetap simak video ini sampai selesai ya. Kerajaan Kahuripan merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur pada awal abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Airlangga sebagai penerus dari Kerajaan Medang yang telah runtuh. Oleh karena itu, Kahuripan memiliki peran penting dalam melanjutkan dan membangun kembali kekuasaan di Pulau Jawa. Runtuhnya Kerajaan Medang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti serangan musuh dari luar serta konflik internal di dalam kerajaan. Peristiwa tersebut menyebabkan kondisi politik menjadi tidak stabil dan pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, wilayah kekuasaan Medang menjadi terpecah-pecah dan tidak lagi berada di bawah satu pemerintahan yang kuat. Hal ini menimbulkan kekacauan di berbagai daerah serta membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak aman dan tidak teratur. Kondisi inilah kemudian menjadi latar belakang berdirinya Kerajaan Kahuripan, yaitu sebagai upaya untuk mengembalikan kestabilan, keamanan, dan persatuan di wilayah Jawa Timur. Dalam kondisi tidak stabil, setelah runtuhnya Kerajaan Medang, Airlangga yang berhasil menyelamatkan diri mulai berusaha membangun kembali kekuatan. Ia tidak langsung menjadi raja, tetapi melalui proses yang cukup panjang dengan mengumpulkan pengikut dan mendapatkan dukungan dari berbagai daerah. Secara perlahan, Airlangga menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpecah dan berusaha mengembalikan keamanan di tengah masyarakat. Ia juga harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisa konflik internal maupun ancaman dari luar wilayah, sehingga perjuangannya tidak mudah. Setelah kekuatannya cukup stabil, Airlangga kemudian mendirikan Kerajaan Kahuripan pada tahun 1019 Masehi. Tujuan utama pendirian kerajaan ini adalah untuk menciptakan kembali ketertiban, keamanan, dan kestabilan politik di wilayah Jawa Timur. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Kahuripan mulai berkembang dengan baik. Sistem pemerintahan mulai tertata, kegiatan ekonomi kembali berjalan lancar, dan kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur. Hal ini menunjukkan bahwa Airlangga berhasil membangun kembali kejayaan setelah masa kekacauan. Selain itu, Kerajaan Kahuripan juga menjadi dasar bagi munculnya kerajaan-kerajaan baru yaitu Jenggala dan Kediri, yang nantinya melanjutkan kekuasaan di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya yaitu masa kejayaannya. Yang pertama, pada bidang politik. Pada masa pemerintahan Raja Airlangga, Kerajaan Kahuripan berhasil mencapai stabilitas politik setelah sebelumnya mengalami kekacauan. Wilayah Jawa Timur berhasil disatukan dan sistem pemerintahan berjalan dengan teratur melalui pembagian tugas yang jelas, sehingga kerajaan menjadi kuat dan aman serta wilayah kekuasaannya semakin meluas. Yang kedua yaitu ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Kerajaan Kahuripan mengalami perkembangan yang pesat melalui sektor pertanian dan perdagangan. Airlangga membangun sistem irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian, serta memanfaatkan letak strategis kerajaan untuk memperlancar perdagangan antar daerah. Yang ketiga yaitu sosial. Kehidupan masyarakat Kerajaan Kahuripan berlangsung tertib dan damai. Rakyat hidup lebih sejahtera karena kondisi keamanan yang terjaga dan kebutuhan ekonomi yang terpenuhi, serta hubungan sosial antara masyarakat berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu agama dan budaya. Kehidupan beragama berkembang dengan baik dan ditandai dengan adanya toleransi antara pemeluk agama Hindu dan Buddha. Selain itu, dibangun berbagai tempat ibadah sebagai pusat kegiatan keagamaan. Dalam bidang budaya, seni dan sastra mengalami perkembangan yang pesat, sehingga menunjukkan kemajuan peradaban pada masa Kerajaan Kahuripan. Beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Raja Airlangga antara lain, yang pertama, mendirikan Sriwijaya Asrama
sebagai pusat pendidikan dan agama. Yang kedua, membangun tanggul Waringin Sapta untuk mengatasi banjir dan mendukung pertanian. Yang ketiga, mengembangkan pelabuhan Ujung Galuh untuk memperlancar perdagangan. Yang keempat, membangun jalan penghubung pesisir dan pusat kerajaan. Yang kelima, meresmikan pertapaan di Gunung Puncangan. Dan yang terakhir, memindahkan ibu kota ke Daha untuk memperkuat pemerintahan. Masa kemunduran kerajaan Kahuripan terjadi pada akhir pemerintahan Raja Airlangga. Pada saat itu, sebenarnya kondisi kerajaan masih stabil dan makmur. Namun, masalah mulai muncul dalam penentuan pewaris tahta. Tidak adanya penerus yang benar-benar kuat dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik dalam kerajaan. Untuk mencegah terjadinya perang saudara, Airlangga mengambil keputusan penting dengan membagi wilayah kerajaan menjadi dua bagian, yaitu Jenggala dan Kediri atau Panjalu pada tahun 1045 Masehi. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga perdamaian di antara para keturunannya. Namun, pembagian wilayah tersebut justru menyebabkan kekuatan politik menjadi melemah. Wilayah yang sebelumnya bersatu menjadi terpecah, sehingga pengaruh dalam kekuasaan kerajaan Kahuripan semakin menurun. Dengan terpecahnya wilayah kekuasaan, kerajaan Kahuripan tidak lagi berdiri sebagai satu kesatuan yang utuh. Hal ini menandai akhirnya kerajaan Kahuripan dan menjadi awal munculnya dua kerajaan baru di Jawa Timur. Peninggalan kerajaan Kahuripan dapat kita lihat dari berbagai prasasti, candi, serta karya sastra yang masih ada hingga sekarang. Peninggalan ini menjadi bukti nyata kejayaan dan perkembangan kerajaan pada masa pemerintahan Airlangga. Salah satu peninggalan penting adalah prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang berisi informasi tentang peristiwa penting pada masa kerajaan. Contohnya adalah Prasasti Cana, yang berisi tentang pemberian satu sima, yaitu tanah bebas pajak, serta catatan pajak terhadap daerah perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu sudah ada sistem ekonomi dan administrasi yang cukup teratur. Selain itu, terdapat juga Prasasti Puncangan, yang berarti silsilah keluarga Raja Airlangga serta perintah pembangunan tempat pertapaan. Prasasti ini penting karena memberikan informasi tentang asal-usul raja dan kehidupan keagamaan. Pada masa itu, ada juga Prasasti Kamalagian, yang menjelaskan tentang pembangunan bendungan yang menunjukkan perhatian kerajaan terhadap pertanian dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, peninggalan berupa candi dan situs juga sangat penting. Salah satunya adalah Candi Belahan, yang merupakan tempat pemandian dengan arca-arca melambangkan tokoh penting pada masa Kahuripan. Candi ini menunjukkan adanya perkembangan seni dan kepercayaan masyarakat. Ada juga Candi Jolotundo, yang digunakan sebagai tempat pertapaan dan permurnian diri yang mencerminkan kehidupan spiritual pada masa itu. Selain bangunan, terdapat juga peninggalan dalam bentuk karya sastra, yaitu Kakawin Arjuna Wiwaha, yang ditulis oleh Empu Kanwa. Karya ini berbentuk puisi Jawa kuno yang menceritakan kisah kepahlawanan Arjuna. Karya sastra ini tidak hanya menunjukkan keindahan bahasa pada masa itu, tapi juga mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti keberanian, kesetiaan, dan pengabdian. Hal ini membuktikan bahwa pada masa kerajaan Kahuripan, kehidupan budaya dan intelektual sudah berkembang dengan baik. Masyarakat tidak hanya fokus pada bidang politik dan ekonomi, tapi juga mengembangkan seni dan sastra sebagai bagian dari kehidupan mereka. Secara keseluruhan, berbagai peninggalan tersebut menunjukkan bahwa kerajaan Kahuripan merupakan kerajaan yang maju dan teratur. Peninggalan ini juga menjadi sumber penting bagi kita untuk memahami sejarah serta kehidupan masyarakat pada masa itu, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam penyusunan materi ini, saya menggunakan beberapa sumber di atas yang menyediakan informasi mengenai sejarah dan perkembangan sejarah Kahuripan. Penjelasan mengenai kerajaan Kahuripan.
Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bagaimana peran penting Raja Airlangga dalam membangun kembali stabilitas politik, ekonomi, dan kehidupan masyarakat di Jawa Timur. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah Indonesia. Terima kasih.